ataupun dosen-dosen tercinta, yang terhormat seluruh rekan-rekan panitia, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, menangis di kala duka, tertawa di kala suka. Awalan, qabla kulli shay'in hayyana nasrullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an nastami'a bi hadzal makan al-mubarak. Saniyan, salatan wa salaman da'imaini wa mutalazimaini ila habibina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi qad hamala an-nasa min az-zulumati ila an-nur aw kadzalika ila siratil mustaqim. Karena kita berada di daerah Indonesia, maka saya akan mengganti mukadimahnya dengan bahasa Indonesia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena ada dua golongan. Yang pertama, ada yang bernaung di bawah panji-panji kekayaan, uangnya yang berlipat-lipat, mobilnya mengkilat-kilat, rumahnya yang bertingkat-tingkat, istrinya cantik memikat, tak cukup satu bahkan empat. Apabila sakit diberi obat, apabila mati dikubur rapat-rapat agar tidak melompat-lompat. Yang kedua, ada yang bernaung di bawah panji-panji kemiskinan. Tidurnya hanya di bawah kolong jembatan, kasurnya hanya berlaraskan koran dengan berbantalkan telapak tangan. Dan bahkan ada yang rela menjual harga dirinya hanya untuk mendapatkan sesuap makan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Dari kedua cerita tersebut, pantas dan wajarlah atas kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbiru, Allahu Akbar. takbiru, Allahu Akbar. Karena Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat bertatap muka atau berkumpul di ruangan yang kita cintai. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam, berucapkan rindu bertangkaikan salam. Tak lupa terus junjungan alam. Dialah seorang pahlawan yang tidak pernah memakan bakwan. Dialah seorang proklamasi yang tidak pernah memakai jas. Dialah seorang proklamator yang tidak pernah menaiki motor, tidak mengenal mobil motor, bahkan kalkulator. Akan tetapi dia menyatakan Islamnya dengan ontanya yang berekor-ekor, yakni Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, al-baqilu man jukirtu indahu ala yusalli alayya. Dengarkan ini artinya. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pelit ialah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, akan tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Hadirin sekalian, saya melihat tadi banyak sekali yang tidak bersolawat kepada Nabi, padahal nama Nabi sudah diucapkan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Saudara-saudara yang berbahagia, apabila kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya barang siapa yang bersolawat dalam sehari 1000 kali, maka Allah tidak akan mengambil nyawanya sebelum dia melihat kedudukannya di surga kelak. Masya Allah, sungguh indahnya solawat ini. Mengapa kita harus bersolawat kepada Nabi? Karena Nabi Muhammad SAW telah membawa kita dari alam kebodohan, kemunafikan, kekafiran, kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti terangnya lampu handuk di atas kita. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya, saya tidak lupa berterima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pidato singkat di hadapan hadirin sekalian yang bertemakan keutamaan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia di antara seluruh makhluknya. Allah memuliakan malaikat Jibril di antara seluruh malaikat-malaikat yang ada. Allah memuliakan seluruh nabi dan rasul di antara manusia-manusia lainnya. Allah memuliakan hari Jumat di antara hari-hari lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan di antara 11 bulan yang lainnya. Mengapa Allah memuliakan Ramadan? Karena di dalam Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang pertama yaitu turunnya Al-Quran. Sahur Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Sesungguhnya kitab suci Al-Quran, pedoman kita umat Islam diturunkan pada bulan Ramadan. Bukan hanya Al-Quran, akan tetapi ada satu riwayat mengatakan bahwasanya suhufnya Nabi Ibrahim turun pada awal bulan Ramadan. Turunnya kitab Taurat pada hari ke-6 pada bulan Ramadan. Turunnya kitab Injil pada hari ke-17 pada bulan Ramadan. Dan turunnya kitab suci Al-Quran pada hari ke-24 pada bulan Ramadan. Sungguh indahnya bulan Ramadan ini. Mengapa? Karena Allah memilih bulan Ramadan untuk diturunkan kalamullah, perkataan Allah. Itulah dia, seluruh kitab diturunkan pada bulan Ramadan. Apa itu kitab? Kitab adalah kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Contohnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Membacanya termasuk ibadah. Oleh karena itu, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita mengenalnya pada bulan Ramadan itu dengan namanya tadarus. Barang siapa yang melaksanakan tadarus, maka Allah akan berlipat gandakan pahalanya untuk di surga kelak. Yang selanjutnya yaitu keutamaan perintah puasa. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa pada bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam kitab suci Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Orang-orang yang beriman diperintahkan atas kita berpuasa pada bulan Ramadan agar kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan serta memohon ampun kepada Allah. Perintah puasa tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saja, akan tetapi la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Atas orang sebelum kamu. Perintah puasa tidak hanya pada umat Nabi Muhammad saja. Banyak nabi-nabi yang lainnya menyampaikan melaksanakan ibadah puasa. Contohnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Isa.
Mengapa nabi-nabi sebelumnya mengadakan puasa? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah serta meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini perintah dari Allah bagi saudara-saudaraku sekalian. Barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, ada suatu riwayat mengatakan, dengarkan kepada saudara-saudaraku, barang siapa yang meninggalkan puasa, tidak puasa, akan tetapi dia tahu itu halal dan hukum keharamannya, maka dia wajib dibunuh. Ingat ya, karena perintah puasa merupakan anjuran Allah, bukan hanya anjuran, akan tetapi diwajibkan. Jangan bangga berbuka puasa, posting story. Jangan bangga hotel di kantin-kantin terdekat di. Jangan bangga saudaraku, bahwasanya meninggalkan puasa itu haram hukumnya. Mengapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi ramadhana, wa hajjil baiti." Sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, ucapkan 2 kalimat syahadat yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, mendirikan salat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, membayar zakat, dan yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi yang mampu. Merupakan rukun Islam yang keempat. Barang siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka keislamannya wajib dipertanyakan. Barang siapa yang meninggalkan puasa, kepada kafar wa ziharan, maka dia kafir yang nyata. Ingat, kepada kafar wa ziharan, dia kafir yang nyata. Mengapa? Karena itu merupakan suruhan dari Allah, diwajibkan oleh Allah, dan merupakan dari rukun Islam yang ini. Ada ketentuan bagi orang-orang yang tidak dapat melaksanakan puasa. Contohnya yang wanita, datangnya bulan uzur, melahirkan atau menyusui, maka akan diganti dengan hari-hari dari bulannya. Bagi saudaraku yang laki-laki, tapi saya kerja, manen, gak sanggup puasa. Berapa gajimu? Emang bisa bohongin surga? Berangkat itu saran sama saudaraku, barang siapa meninggalkan puasa, jangan bercanda tentang puasa, karena sesungguhnya puasa tadi telah dijelaskan dalam Quran, diwajibkan atas kamu. Yang selanjutnya, di dalam bulan puasa kita mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan dapat kita kalikan bahwasanya kebaikan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dapat kita kalikan bahwasanya selama 84 tahun kita beribadah, kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan sholat, akan lebih baik apabila kita menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi sahri. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar malam yang sangat mulia, sangat indah di antara bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan kita dapat menemukan malam Lailatul Qadar. Kapan kita dapatkan malam Lailatul Qadar? 10 hari terakhir pada bulan puasa yang ganjil. Contohnya malam 21, malam 23, 27, 29. Mungkin untuk mempersingkat waktu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.